Lanjutkan mudzakarah kita lanjutkan daripada kajian kita bicara agama kita, yaitu tentang 3 perkara pangkal daripada dosa kemaksiatan, atau otak daripada segala kemaksiatan, segala dosa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia, itu otaknya itu 3. Ya, alhamdulillah kemarin sampun terbahas itu tentang yang pertama itu adalah penyakit yang disebut namanya al-kibrut, atau otak. Dosa yang pertama itu adalah sombong, yang mana penyakit ini, sifat ini pertama kali yang terjerumus dan yang mengamalkan atau yang mencontohkan sifat sombong itu adalah iblis laknatullah alaih. Sehingga derajat iblis yang begitu tinggi di sisi Allah, yaitu Azazil, jatuh seketika menjadi iblis laknatullah alaih dikarenakan sifat sombongnya. Nah, kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, sifat yang kedua, penyakit otak daripada segala kemaksiatan itu adalah al-hirsun, atau biasa kita kenal dengan tamak atau tamak, atau bahasa Indonesia serakah. Bahasa kita adalah serakah. Jadi hirsun ini bisa dibilang dengan tulul amal, bahasa Arab, panjang angan-angan, atau bisa juga disebut dengan hubbud dunia, terlalu mencintai daripada dunia. Jadi penyakit ini, hadirin mulia, kenapa dia dikatakan otak? Segala permasalahan itu adalah hirsun. Karena yang pertama kali makhluk Allah yang jatuh dari kemuliaan menjadi kehinaan disebabkan penyakit ini adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ini sebabnya mereka dikeluarkan dari surga karena penyakit hubbud dunya au hirsun au tulul amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah di dalam surga, kemudian disuruh tinggal, disuruh endot di surga Nabi Adam alaihissalam. Lalu apapun keinginan Nabi Adam terserah, dibebaskan oleh Allah. Wahai Adam, apapun keinginanmu, apapun kemelekmu, silahkan dibebaskan, kecuali satu, dedek gati godet searan buah khuldi. Dedek deket-deket dedek. Selain zina silahkan, mau minum, mau makan, mau apa saja di dalam surga dibebaskan. Tapi jangan satu ini, larangannya satu, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Allah SWT, Nabi Adam ini mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam senang gembira di dalam surga. Dia minta kepada Allah. Jadi apapun, ya Allah, mai ida boleh dalam surga mau mesak-mesak. Yang lunas lesida ya Allah. Piang kepasangan. Adik narak kanceng. Piang ku kanceng. Maka dikabulkan oleh Allah. Lalu dia dibuatkan atau diciptakan pasangan bernama Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Diambillah dari tulang rusuk sebelah kiri itu, lalu dia diciptakan yang namanya Hawa.
Hawa inilah menjadi istri langsung Nabi Adam alaihissalam. Jadi Adam, Nabi namanya artinya Adam. Adam itu pakai alif, alif dan lam. Adam itu asal katanya adim. Aran Adam atau adim itu kulit. Kulit artinya Adam. Atau adim itu kulit. Kulit apa? Kulit tanah. Itu namanya Adam atau adim. Jadi kulit yang menyuburkan itu namanya Adam. Pada mara itu le awak teniki beberapa kulit. Arak kulit di awak teniki, arak kulit di atas. Kemudian arak kulit salik bawah kulit teniki arakan putih. Nah iya sah. Arak darah bercampur daging. Nah itu yang paling penting. Namun kulit salik atas niki misal te lokeng lah, misal tebakat kan si tombek. Di narak manfaat lah bahasa itu. Jadi dia bisa kering si tombek. Jadi tidak menghidupkan. Itu ada kulit juga di atas iman teniki awak ni. Lagu di dalam ni gara putih melening itu juga termasuk kulit. Kulit penutup daging. Kulit penutup daripada daging manusia atau penutup darah. Contoh, mun te soek kulit seatas niki ndek mencerot darah. Coba bawaan sak putih niki kelokes, maka akan mencerit darah. Nah, begitu di tanah ini ada namanya kulit yang menyuburkan. Mun sale atas niki contoh. Mun terlepas napi-napi betaletan ndek tekedok dan bau hidup. Tolok le atas dan bau hidup. Tapi kedok bawaan sekedik baru tertalat napi-napi akan subur. Itu namanya adim. Itu namanya Adam. Kulit tanah yang menyuburkan, dari tanah itulah diambil Nabi Adam, diciptakan namanya Adam. Jadi kulit dari 7 tanah. Itu langan terbaik tanah Nabi Adam itu. Jadi tanah yang mana? Tanah yang menyuburkan. Itu namanya Adam, adim. Jadi langan terbaik Nabi Adam niki tanah niki dibentuk dia. Lalu diciptakan oleh Allah, ditiupkan roh, lalu diberi nama Adam. Itu namanya Adam. Amun kadu ain, Adam ain dal mim itu artinya tidak ada. Tidak ada kalau bahasa Adam. Atau ghairul maujud. Itu namanya Adam. Amun Adam kadu ain artinya tidak ada. Kalau Adam itu namanya tanah yang menyuburkan. Itulah Nabi Adam. Kemudian istrinya diberi nama Hawa. Ha, wau, kemudian alif julu terus hamzah. Itu Hawa, bukan Hawa. Mun Hawa itu nafsu. Hawa artinya kehidupan. Atau ahya sama kehidupan. Makanya tanah yang menjadikan sebab kehidupan yang ada di permukaan dunia inilah Adam dan Hawa. Ini yang mulia. Jadi Hawa istri daripada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ni ke walaupun dia hidup bebas di surga, masih dia nemai, masih dia nemai idam. Kenapa? Karena dia narak dengan Nina. Karena tidak ada istri. Jadi ngombe pun kekayaan te, ngombe pun sugih te, ngombe pun bergeledak harta beden te, amun terima beri senina memang gelisah. Itu maksudnya. Coba bayangkan Nabi Adam di surga tak hidup. Nabi di narak di surga bebas. Apapun dia mau terserah. Tetapi karena di narak dengan Nina, maka dia minta kepada Allah karena gelisah. Itu. Jadi dia nubau remehan dengan Nina. Itu adalah penyempurna. Sehingga Nabi Adam merasa tenang karena ada istri.
Dan dalam Al-Quran pun istri itu disebut libas, selimut, pakaian untuk menenangkan. Itu. Karena Nabi Adam pun karena bebasnya di dalam surga, tapi masih gelisah, masih susah, maka dia minta kepada Allah untuk diciptakan istri. Diciptakanlah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala istri, yaitu Siti Hawa. Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebenarnya gambaran. Itu doang makin dendek walaupun terberi senina. Lalu sedikit pun ada ujian, masalah pun gelisah. Sedikit pun ada masalah kanca senina misal gelisah, memang begitu. Anak suami itu mesti dia ada Hawa. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam minta. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berikan dia Hawa, yaitu istri. Maka setelah diciptakan Nabi Hawa ini istri oleh Allah Taala Nabi Hawa, tenang Nabi Adam. Tenang berada di surga. Lalu datanglah iblis. Datang iblis menggoda siapa? Yang digoda itulah Siti Hawa. Siti Hawa. Apa yang tergoda si iblis? Hawa. Kembik maupun terlarang si Allah Ta'ala dia dekat pohon huldi itu. Karena pohon huldi itu, huldi artinya adalah kekal. Jadi dia kekal di dunia, di dalam surga, amum dia kakan pohon huldi no. Neka memekakan buah huldi itu, maka engkau akan kekal di dalam surga. Diiming-imingi oleh iblis laknatullah alaih. Maka kemudian Siti Hawa ni isi rayu semama. Pokok semama aku nani ni bawang ke pohon huldi ni aku melihat. Bahasa ini tu ngidam lah. Dia ngidam senina. Aku melihat. Apa kata Nabi Adam? Dek. Itu larangan Allah. Pokok bawang. Kamu mula kangen le aku jari dengan mama. Buktian bahwasanya engkau ini mau meno kan. Jadi amunita misal dengan nina ngidam kan selepu kemelik. Begitulah. Jadi ngidam dia mesti betiana kemelik. Kemelet. Maka awalnya dengan nina dorong merayu daripada Nabi Adam, tapi karena cintanya Nabi Adam, karena kangennya Nabi Adam, sintunah senina, mau tidak mau sampai dia mengambil buah huldi itu, lalu mereka makan. Dia makan. Makanya di dalam riwayat, jadi Nabi Adam karena rasa takut, Nabi Adam ni takut lah, keluar buah huldi ni ke. Maka Nabi Adam cuma mencicipi, itu katanya, dicicipi saja. Itu dalam tafsir para ulama. Makanya tidak sampai ke perutnya. Nabi Adam ni sampailah ke tenggorokannya pun jadi kecekot dengan mamu. Kemudian Siti Hawa ni langsung, makanya menjadi dua buah dadanya. Jadi dua buah dada. Maka Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan sebab itulah, karena Nabi Adam dan Siti Hawa ini melanggar apa yang dilarang oleh Allah, mereka dikeluarkan dari surga dan dia diturunkan ke dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala inilah sifatnya, penyakitnya Nabi Adam. Apa itu penyakit? Hirsun tadi. Apa itu hirsun hadirin mulia? Jadi semua sudah ada. Selapu wahara lagu masing berkemili. Jauh bayangkan. Apapun nak sekik doang terlarang, tapi saking kecintaan, pemelet, kemauan, sehingga dia ini melanggar apa yang dilarang oleh Allah SWT. Begitu manusia pun begitu. Kita kan selapu wah berdoa temun warak doang kemelek kemali. Melin no. Tidak pernah merasa puas.
hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia, artinya sampai melanggar larangan-larangan Allah. Jadi begitu manusia. Makanya wajar dendek itu dek teman sepuas kayak di dalam surga, sebebas Nabi Adam saja bebas apapun, arah sekik telarang itu pun dilanggar. Apalagi kita manusia, kepeng pira lalu, tanah pira lalu, harta pira lalu. Maka kalau diambil dari sifatnya Nabi Adam, wajar. Sedangkan Nabi Adam pun bebas seperti itu, apapun dia mau, kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, lagu sekik dendek gawe atau sekik dendek dekati, tetapi itu pun dilanggar. Ini sebentar. Jadi hirsun itu artinya adalah tidak cukup dengan apa yang Allah SWT berikan, dia mau apa yang belum dia nikmati, sampai yang dilarang oleh Allah pun dia langgar. Ini sifatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka kata ulama, awalnya siapa? Tetap godaan dari iblis laknatullah alaih. Karena iblis tahu kalau sifat ini adalah sifat yang bahaya, maka digodalah. Yang pertama digoda itu adalah istrinya, perempuan. Makanya itu rata-rata, kenapa dengan mama banting tulang siang malam sampai tinggalan sembahyang, tinggalan ibadah? Karena mengikuti keinginan istri. Senina mele beli ini, senina mele mene, senina mele mene, sehingga semama membelunjak sampai berusaha banting tulang untuk apa? Mengikuti kebutuhan keinginan istri, bahkan sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itulah seperti Nabi Adam. Sebenarnya Nabi Adam dia tahan jangan karena ini larangan Allah. Maka terayu si senina, amu mula kangen, amu mula tentu cinta oleh aku. Ini kemilikku orang sakit doang, sudah dia dibawa turutan. Kemilikku ni doang. Ini bukan Allah Ta'ala. Hati-hati. Kita boleh mencintai istri, boleh membahagiakan istri, boleh turuti keinginan istri, tapi jangan sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kadang kita ini pun begitu. Jadi dengan mama ini kadang begitu. Dengan alasan nafkah, dengan alasan apa niki menafkahi istri, anak istri, sampai kita melanggar larangan Allah. Bayangkan, kembali berjaring alasan nafkah. Oh ini kan ibadah edah, tenafkahi anak istri. Sampai terbebarat, telu jelo seminggu kan itu untuk nafkah. Oh iya bagus, karena menafkahi istri itu termasuk jihad. Orang yang meninggal mati di dalam mencari rezeki menafkahi anak istri adalah jihad fi sabilillah. Itu termasuk jihad. Orang yang mencari nafkah kemudian 1 rupiah dia berikan untuk anak istri, tetap dihitung sedekah oleh Allah SWT. Bahkan dalam hadis sedekah afdalul sedekah li ahli. Seutama-utama sedekah itu adalah kepada anak istri. Nah ini terberbeng 1000 jok senina anak te, kanja 1 juta jok selain senina anak te, lebih belik pahala 1000 jok senina anak. Itu makna lebih afdal. Tapi ingat, jangan sampai melanggar larangan Allah. Cari nafkah sampai nipu, sampai begini. Cari nafkah sampai maling, mencuri, merampok, korupsi, gawe. Alasan nafkah tidak demikian. Alasan nafkah lalu untuk begawean, sembahyang endek, ibadah tinggalan, puasa endek. Alasan nafkah tidak, bukan begitu. Dek marah ni tetap kalau kita melanggar larangan Allah, gugur. Nabi pun sak gawe taniki akan gugur. Marah ibarat dengan apa ni lalu berhaji misal, lagu kepeng isina kepeng mau maling, gugur. Dek narak kena haji nika karena harta dipakai harta haram. Begitu. Kecuali orang itu bertaubat. Kecuali dia bertaubat. Kalau dia memang pegawaiannya kayak begitu haram, maka dia tidak terhitung ibadah. Marah nikah dia. Jadi perlu, penting perkara seperti ini. Nah itulah yang kedua penyebab daripada
Nabi Adam itu diturunkan karena hubud dunia tadi, hirsul. Ini penyakit. Karena inilah asal mula seluruh kemaksiatan di dunia itu karena hubud dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian yang terakhir kata Imam Ghazali, otak segala dosa yang ketiga itu adalah al-hasad, yaitu sifat hasad atau sifat dengki atau iri hati, membahasa itu dengki, iri hati. Ini penyebabnya. Siapa makhluk Allah yang pertama kali hasad sehingga dia dilaknat oleh Allah? Yaitu anaknya Nabi Adam yang namanya Qabil. Jadi Nabi Adam berdua anak 4. Dengan Siti Hawa. Ada juga banyak anak, tetapi ini yang di sejarah. Yang pertama, anak pertama Siti Hawa langsung sugul dua. Arana Qabil dan Iklima. Jadi kembar. Qabil dan Iklima ini kembar. Jadi kembar, anaknya dua sugul. Kemudian beberapa tahun Malik nganak Siti Hawa. Dua anak masih kembar. Arana Habil Dait Labuda arana. Yes, semeton kembar Habil aran Labuda. Semeton kembar Qabil arana Iqlima. Pakai kok Iqlima. Jadi kemudian belik buah bejang pada bajang, meletlah merari. Waktu itu manusia arak kira jari arak 6 manusia di dunia ini. Nabi Adam, Siti Hawa, Qabil, Iklima, Habil sama Labuda. Melet lagu merari saya kaca terkawin. Siapa yang nikahkan? Turunlah syariat. Allah berfirman, wahai Adam, agar engkau ini punya keturunan, nikahkanlah anak-anakmu. Yang pertama, nikahkanlah Qabil itu dengan Labuda dan Habil dengan Iklima. Jadi kanggo merari lagu semeton lain kekembaran. Qabil kan kembar bareng Iklima, Habil kembaran bareng Labuda. Lagu pas merari perintah Allah, Qabil kanja Labuda, sedangkan Habil kanja Iklima. Maka protes setelah dinikahkan, tekawin, proteslah Qabil. Mak, dia setuju aku ini harus kemerari kancak semeton kembarku. Maka semeton Habil kancak tekawin. Yaitu Labuda, dia setuju. Lalu Nabi Adam mengatakan, ini perintah Allah, tetap mati, dendek ngotot, dendek komplain, jalankan, kata Nabi Adam. Lagu gedek, merasa amak dek adil, merasa Allah Ta'ala dek adil. Lalu kemudian datanglah sifat hasad, tergoda si iblis, Qabil. Dek cocok, ante cocok makance Iklima, dek cocok kance Labuda. Masa aparan ni ke semeton memesak terbaik isi lain. Dia setuju. Setelah itu datanglah sifat hasad. Sifat hasad datang dengki. Kemudian si nempok padak aparan ni ke adina Habil ni. Lelah kecak. Kemudian macam tanah siksa adina. Sampailah dia bunuh adiknya sendiri. Si matilah Habil si Qabil. Itu karena sifat hasad. Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat hasad itu dia sampai ridho, sampai dia karena kedengkian itu sampai dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hasad begitu. Orang hasad dengki. Makanya Allah firmankan, wala tahasadu. Hilangkanlah penyakit hasad. Wala tanajjasu, dan juga tanajjas. Tanajjas artinya meneliti, melihat, mengoreksi keburukan-keburukan saudara muslim.
Allah Subhanahu wa taala, sifat hasad yang pertama kali yang melakukannya, yang mengamalkannya adalah Qabil, yaitu anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi hasad ini perkara yang sangat berbahaya. Sebab hasad inilah semua orang melakukan hal-hal yang keburukan-keburukan, sehingga termasuk